Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Dalawati Supraba SPSI MSI dan Ibu Desi Kristia Sera SPSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Umum. Di sini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 6 yang membahas tentang kepribadian humanistik yang akan dibacakan oleh Febriani Priscilla Nurlatu dengan NIM akhir 083. Yang kedua ada Sabrina Ardi Rahmadani dengan NIM akhir 084. Yang ketiga ada Nimas Kendra Dinara dengan NIM akhir 085. Yang keempat ada Andani Vita Laura dengan NIM akhir 086. Dan saya sendiri Pinta Dwi Verlita dengan NIM akhir 087. Dan yang terakhir ada Umbu Hendro Nasrani Belegur dengan NIM akhir 088. Materi yang akan dibahas adalah apa itu kepribadian humanistik, pandangan para tokoh terhadap kepribadian humanistik, potensi-potensi peserta didik, dan penerapan kepribadian humanistik di kehidupan sehari-hari. Definisi kepribadian. Kepribadian adalah suatu karakteristik yang dimiliki oleh setiap manusia dan karakteristik setiap individu berbeda, unik, dan beragam. Kepribadian humanistik. Kepribadian humanistik merupakan pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada pengembangan potensi manusia dan peningkatan kualitas diri. Pandangan tokoh-tokoh. Menurut Abraham Maslow berasumsi bahwa setiap individu kembang, serta kemampuan untuk menolak atau melawan perkembangan tersebut. Menurut Maslow, individu melakukan tindakan untuk mencapai kepuasan. Salah satu konsep yang diperkenalkan oleh Maslow adalah hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan manusia terdiri dari berbagai tingkat dan tahapan yang harus terpenuhi untuk mencapai aktualisasi diri, yang digambarkan dalam bentuk piramida, dimulai dari kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman, kemudian berkembang menjadi kebutuhan yang lebih kompleks. A. Kebutuhan organ-organ tubuh seperti makanan, air, suhu yang nyaman, dan istirahat. B. Kebutuhan akan rasa nyaman seperti keamanan dan rasa aman. C. Kebutuhan keberterimaan dan cinta atau keintiman, relasi sosial, dan perkawinan. D. Kebutuhan akan harga diri seperti status atau reputasi dan perasaan telah mencapai sesuatu. E. Aktualisasi diri mencapai potensi penuh termasuk aktivitas-aktivitas kreatif, misalnya menciptakan karya. Pandangan tokoh dari Carl Rogers. Struktur kepribadian menurut Rogers memiliki 3 komponen, yaitu organisme, medan, fenomena, dan sel. 1. Organisme berisi tentang makhluk hidup. Organisme merupakan hidup yang memiliki fungsi fisik dan psikis. B. Realitas subjektif. Organisme menanggapi dunia seperti apa yang diamati dan dialami. C. Holisme organisme merupakan kesatuan sistem sehingga perubahan pada satu bagian akan mempengaruhi bagian yang lainnya. 2. Fenomena. Rogers mengidentifikasikan medan fenomena sebagai totalitas pengalaman, baik itu internal maupun eksternal, baik disadari maupun yang tidak disadari. Medan fenomena adalah seluruh pengalaman pribadi seseorang sepanjang hidupnya. 3. Self. Self merupakan konsep pokok dari teori kepribadian Rogers yang intinya meliputi A. Terbentuk melalui medan fenomena dan melalui introjeksi nilai-nilai orang tertentu. B. Bersifat integral dan konsisten. C. Menganggap pengalaman yang tak sesuai dengan struktur self sebagai ancaman. D. Dapat berubah karena kematangan belajar. Rogers memiliki asumsi dasar, yaitu 1. Kecenderungan informatif segala sesuatu di dunia, organik maupun non-organik, terdiri dari hal-hal yang lebih kecil. 2. Kecenderungan aktualisasi.
kecenderungan setiap organisme untuk berkembang untuk menuju kesempurnaan atau mewujudkan potensi sepenuhnya. Rogers sejak awal mempelajari perubahan dan pengembangan pribadi. Oleh karena itu, Rogers tidak menekan aspek-aspek struktural kepribadian, namun dinamika kepribadian yang dikembangkan oleh Rogers antara lain 1. Positive regards, 2. Self-consistency dan congruence, 3. Self-actualization. Potensi yang dimiliki peserta didik ini ada dua. Yang pertama di bidang akademik. Contohnya itu IPK cum laude, juara kelas, juara paralel sekolah, lomba esai dan poster, lomba debat nasional, olimpiade sains nasional, lomba karya tulis ilmiah atau LKTI, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada non-akademik. Contohnya itu ketua organisasi, lomba keolahragaan, lomba seni, lomba catur, pidato bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Berikutnya penerapan kepribadian humanistik. Dalam penerapan kepribadian humanistik menggunakan beberapa metode pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan dialogis. Pendekatan dialogis merupakan pendekatan yang mengajak peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi pendidik bukan hanya sebagai pengajar, tapi sebagai teman bicara dalam proses pembelajaran. Kemudian pendekatan reflektif. Di sini pendidik memberikan penjelasan dan peserta didik akan berpikir sendiri untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik. Jadi pendidik memberikan materi dan peserta didik akan berpikir sendiri mengerjakan tugas yang diberikan oleh pendidik. Yang kemudian pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan yang diberikan kepada peserta didik dan mendorong untuk menunjukkan ekspresi dalam setiap potensi yang dimiliki oleh peserta didik dalam proses pengembangan diri. Di sini pendidik tidak secara langsung ikut serta dalam proses pembelajaran dan tidak secara langsung memilih. Jadi yang menentukan pilihan adalah peserta didik itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.